wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Mary Citra. Di sini aku akan bikin video cerita tentang 3 kali mengalami keguguran. Aku akan membagikan pengalaman aku, cerita aku, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, komen, dan bagikan. Oke, langsung aja ke video aku. Aku akan menceritakan tentang perjalanan aku, kehamilan aku, dan akhirnya aku mengalami keguguran. Oke, yang pertama, kehamilan pertama aku itu di awal pernikahan aku sempat hamil ya. Tapi aku nggak tahu kalau aku hamil dikarenakan aku sering terlambat haid. Setiap terlambat haid itu aku kayak males gitu mau tes pack, karena pernah kayak gitu selalu negatif gitu kan. Pada akhirnya kalau terlambat tuh aku udah nganggepnya ya terlambat biasa, nggak kepikiran kalau misalkan itu aku hamil kayak gitu kan. Taunya kalau aku hamil itu di saat aku keguguran. Aku taunya itu aku lagi haid biasa ya. Aku nggak tahu kalau itu tuh aku sebelumnya tuh aku udah hamil gitu, aku nggak tahu. Jadi aku taunya aku haid. Aku haid tapi aku sakit banget. Biasanya kalau haid itu aku sakitnya hanya 2 jam. 2 jam aku pakai tidur udah selesai hilang. Cuman waktu itu sakitnya tuh kok lama banget. Sakitnya tuh sampai seharian dan dari pagi aku coba untuk tidur itu nggak hilang sakitnya. Dan sebelum keluar darah banyak itu awalnya flek coklat gitu. Aku kira ya itu mau biasa gitu kan. Namanya juga belum tahu dan nggak tahu gitu. Terus akhirnya malam jam 12 kalau nggak salah ya, aku pengen pipis ke kamar mandi. Aku ngerasa kayak ada yang keluar gitu kan dari perut aku diem dulu, aku berdiri itu aku diem. Yang keluar ini apa, kok rasanya tuh kerasa banget gitu kan. Aku lihat di pembalut aku itu ada gumpalan darah dan aku takut. Aku langsung manggil ibu. Aku tanya sama ibu dan ibuku tuh takut. Ya Allah, aku sakit apa? Kenapa ada gumpalan darah ya lumayan gede ya menurut aku. Dan ibu pun nggak tahu karena ibu nggak pernah mengalami hal seperti itu kan. Periksa ke dokter kandungan, aku jelasin kronologinya gimana. Terus dokter kandungannya tuh awalnya bilangnya hanya kemungkinan gumpalan darah haid biasa. Cuman kalau gumpalan darah haid biasa tuh kayaknya nggak mungkin kalau segede itu gitu loh. Terus akhirnya aku tetap jelasin terus dan waktu di USG dokternya bilang nggak ada apa-apa, bersih katanya gitu. Kalau nggak hamil juga katanya gitu. Tapi aku pun kayak ragu ya, itu tuh apa gitu. Terus akhirnya dokternya bilang ya udah daripada nanti bertanya-tanya terus, coba di test pack di dokter itu positif garis 2, karena dokternya bilang kalau misalkan nanti positif berarti memang tadi malam itu gumpalan dari keguguran aku katanya gitu kan. Karena hormon kehamilan itu masih ada selama 1 minggu setelah keguguran katanya kan gitu. Terus habis itu akhirnya aku sedih dong kalau tahu itu ternyata garis 2. Kayak ngerasa gimana ya, kenapa kok nggak tahu dari awal gitu loh. Ya gimana ya rasanya ya, pokoknya nggak bisa dijelasin pokoknya.
kita pun ya nggak mau kan kayak gitu, nggak ada yang mau lah intinya gitu. Terus habis itu aku dikasih obat buat bersihin, barangkali ada sisa-sisanya gitu kan. Terus dokternya bilang kalau misalkan masih ada keluar darah banyak, itu berarti masih ada yang belum bersih, itu seharusnya dan sebaiknya itu harus dikuret katanya gitu. Tapi sementara dikasih obat minum, aku minum beberapa hari gitu masih keluar darah gitu kan. Karena aku takut buat kuret, akhirnya aku nggak kuret, dan sampai 1 minggu itu akhirnya bersih sendiri kan. Aku minum itu terus sambil aku kontrol terus. Habis itu dokternya kan bilang kalau mau hamil lagi tuh harus 6 bulan lagi katanya kan gitu kan. Biar apa, biar kandungan kita tuh lebih kuat. Selama 6 bulan itu aku nggak program hamil dulu. Nah sampai di situ, setelah 6 bulan aku mencoba ini program hamil lagi. Aku coba lagi program hamil ke dokter, dan sampai akhirnya itu kejadian waktu aku awal nikah 2015 akhir, kalau nggak 2016 awal ya, aku agak lupa lah. Terus akhirnya setelah aku 6 bulan setelah keguguran itu, aku kan baru mau promil lagi. Aku promil lagi itu selama 2017-2018 itu aku berhenti nggak promil. Jadi 2017 itu aku promil terus ke dokter gitu, tapi nggak ada hasilnya. Terus 2018 aku off, nggak program hamil sama sekali. Akhirnya 2019 awal itu aku memutuskan untuk baca surat Maryam ayat 1-11. Itu aku lihat dari IG, dari Instagram Dokter Bawono Suryo kalau nggak salah ya. Itu aku amalin itu setiap aku habis sholat, aku baca itu. Terus aku sama suami juga puasa Senin sama Kamis, hanya kita tujukan untuk kita pengen punya keturunan. Dan alhamdulillah, aku nggak nyangka banget kalau misalkan Allah tuh mengabulkan doa aku secepat itu gitu loh. Maksudnya waktu aku berusaha ikhtiar dengan berdoa dan dengan berpuasa tanpa ke dokter sama sekali, akhirnya aku ternyata hamil. Dan itu pun aku juga taunya kalau aku hamil tuh ya telat lagi, karena ya itu selama habis keguguran pun tuh juga siklus menstruasi aku tuh selalu terlambat. Jadi ya itu, aku pikirku tuh aku telat lagi kayak gitu kan. Terus akhirnya aku tahu kalau aku hamil itu udah 2 bulan. Aku tahu kalau aku hamil itu aku kok lama banget ya, hampir telat 1 bulan kok aku belum juga. Terus akhirnya aku tes pack, dan ternyata garisnya udah 2. Suami aku ngajakin aku periksa ke dokter. Terus waktu itu pas diperiksa ke dokter itu aku beneran hamil dan kelihatan kantong janinnya. Nanti kalau misalkan aku cari foto USG-nya masih ada, akan aku masukkan ke video ini ya. Terus habis itu aku dikasih obat penguat kan, sama dokter, katanya biar kandungannya lebih kuat gitu kan. Terus nanti periksa lagi ya Bu, 2 minggu lagi habis ini periksa lagi 2 minggu lagi, nanti kita lihat perkembangannya, janinnya berkembang atau tidak, katanya kan gitu kan. Lah waktu di situ tuh pas dokternya bilang kayak gitu tuh, aku tuh ada gimana ya, aku senang aku hamil. Terus dokternya bilang kayak gitu tuh aku kepikiran, sampai rumah tuh aku kepikiran terus. Aku kepikiran, ya Allah nanti janinku berkembang apa enggak ya. Karena waktu
aku di USG itu usia kandunganku sama usia kehamilanku tuh beda. Jadi yang di USG itu usianya tuh kayak masih kecil banget gitu kantong janinnya tuh, sedangkan kalau dihitungan kehamilan aku tuh kan udah 9 minggu. Seharusnya kalau 9 minggu itu umumnya kan udah ada detak jantungnya, udah kelihatan janinnya kan kayak gitu. Aku tuh makin khawatir, dan pada akhirnya setelah aku dari dokter itu belum ada 1 minggu aku keluar flight. Akhirnya tanya-tanya sama tetangga gitu yang pernah ngalamin kayak gitu. Katanya ada yang bilang kalau oh nggak apa-apa, itu tuh wajar, katanya gitu. Emang ada kok yang hamil tuh ngalamin kayak gitu, keluar flek, katanya kan gitu. Katanya tuh ada yang bilang long katanya gitu. Terus jadi kan agak tenang gitu setelah ada yang memberitahu pengalamannya juga, ada yang kayak gitu kan. Terus akhirnya aku tetap periksa sama suami aku kan, tetap periksa ke dokter lagi, katanya suruh bed rest gitu. Selama aku bed rest itu, aku tuh habis dari dokter itu malamnya malah keluar banyak banget, keluar coklat gitu awalnya sebanyak banget, sampai aku pas pipis itu kayak keluar selaput gitu kan, kayak keluar selaput gitu. Terus aku manggil suami aku, perutku tuh kayak mules gitu loh pas di kamar mandi itu pas aku waktu pipis itu. Karena aku mules gitu, aku manggil suami aku manggil ibu aku. Akhirnya aku langsung dibawa ke rumah sakit kan sama suami aku, karena hari Minggu jadi dokter kan nggak ada, jadi hanya ada perawat aja waktu itu. Aku diperiksa sama perawat, katanya perawatnya tuh nggak ada pembukaan, katanya gitu kan. Kita pun bilang sama perawatnya itu kalau tadi tuh ngeluarin kayak selaput gitu kan gitu. Terus di rumah sakit yang itu kan nggak ada dokter yang standby gitu. Terus akhirnya gini aja lah, dirujuk ke rumah sakit satunya, katanya gitu kan, sama perawatnya ngasih saran seperti itu, karena di rumah sakit yang itu katanya ada dokter yang standby di situ. Terus akhirnya aku langsung dirujuk ke rumah sakit itu. Waktu itu ada dokternya yang standby di situ, jadi aku langsung diperiksa, langsung di USG, mungkin kan masih bisa diselamatkan kan. Nah, waktu itu aku di USG itu ternyata janinnya tuh masih ada di dalam, kantong kehamilannya tuh masih ada gitu loh. Tapi kata dokternya itu usianya kehamilan itu pas di USG itu baru 5 minggu. Dokternya bilang pulang, suruh bed rest lagi. Habis pulang dari rumah sakit itu nunggu hari Senin, aku sama suami sama ibu aku pergi lagi ke dokter kandungan yang satunya lagi ya. Sampai sana aku diperiksa di USG, dokternya bentar ya mbak, saya periksa langsung gitu, diperiksa langsung, karena mungkin dokternya tahu ya hasil USG-nya kayak gimana gitu kan, kalau kita orang awam kan nggak tahu. Diperiksa sama dokternya, ternyata itu jalan bayi itu sudah kebuka, jadi janinnya itu keluar gitu, udah menuju jalan keluar gitu. Terus akhirnya diambil sama dokternya ngasih tahu, oh ini udah keluar ini mbak, katanya gitu, ini mbaknya keguguran, katanya gitu. Udah, aku di situ aku masih nahan, aku jangan sampai nangis di situ gitu kan. Akhirnya dokternya bilang ini dibawa pulang aja mbak, ini nanti dikuburinnya di rumah, katanya gitu. Aku langsung masuk ke mobil, aku cuma bisa nangis. Suamiku tuh udah sedih banget kayak gitu, pokoknya udah sedih lah. Sampai rumah kan, sebelumnya tuh dokternya juga udah bilang nanti ini ya kalau bisa langsung dikuret aja gitu kan, karena aku takut gitu. Jadi aku pulang dulu selama 2 hari di rumah. Kalau nggak sehari gitu aku tuh masih ngeluarin darah terus, perutku tuh kayak masih mules gitu kan. Akhirnya aku
datang ke rumah sakit. Aku datang ke rumah sakit buat tindakan kuret. Akhirnya aku ditindakan kuret karena keluar darah yang banyak. Aku dikasih obat tidur itu belum sampai aku tidur udah ditindak kuret itu, dan aku teriak-teriak karena sakitnya luar biasa. Nggak tahu apa karena memang obat tidurnya tuh belum beneran merasuk gitu atau gimana, aku nggak tahu. Cuman intinya yang aku rasain tuh sakit. Dan setelah aku kuret, ternyata memang belum bersih. Jadi kalau belum bersih ya kita tuh akan ngeluarin darah terus. Kalau misalkan udah bersih ya kita tuh nggak keluar darah sama sekali gitu loh. Habis kuret tuh aku udah nggak keluar darah, udah bersih gitu. Aku kuret awal bulan 3 2019. Aku sama suami masih kontrol gitu kan. Habis kuret itu, setelah itu kan sudah kembali lagi, aku udah sehat. Setelah keguguran yang kedua ini, aku cuman 3 bulan tuh aku nggak promil dulu kan. Setelah 3 bulan tuh udah boleh hamil lagi katanya gitu. Terus akhirnya waktu habis kuret itu siklus headku tuh belum teratur. Terus akhirnya setelah aku datang haid itu, aku setelah keguguran yang kedua itu aku dapet haid 3 kali kalau nggak salah ya, dalam waktu 4 bulan. Terus aku ternyata hamil lagi di bulan 9 atau enggak 8, kalau enggak bulan 8 akhir lah waktu itu. Aku hamil lagi ternyata. Aku seneng banget. Terus akhirnya aku 7 minggu kali ya kalau nggak salah waktu itu, kalau aku hitung-hitung sendiri itu akhirnya aku periksa ke dokter, dan ternyata emang beneran aku hamil. Aku dapat aku udah ada kantung kehamilannya. Terus tapi ya itu beda lagi, ternyata usia kandunganku tuh baru 6 minggu 4 hari kalau nggak salah. Beda sama hitungan apa dari siklus head katanya gitu kan. Oke, aku menenangkan diri aku. Waktu itu dikasih obat penguat lagi sama vitamin. Aku sama suami cuman pengen mudah-mudahan janin yang aku kandung itu sehat. Aku minum obat itu, aku juga minum susu. Tapi selama aku minum obat itu, selama aku minum susu juga, kayak perutku tuh kayak ini, di lambung tuh kayak perih terus setelah aku minum obat. Padahal sebelumnya tuh enggak. Sebelum aku minum obat tuh enggak kayak gitu. Itu tuh perih banget, dan kayak ada suara keroncongan atau gimana gitu ya. Tapi aku masih minum terus lah, karena apa ya, aku pengen lah janinku tuh sehat, kuat gitu. Dan setelah aku minum 4 hari kalau nggak salah, 4-5 hari kemudian keluar flek lagi. Akhirnya di situ aku nggak langsung periksa, aku nunggu 2 hari, dan 2 hari itu aku keluar terus darah. Akhirnya aku periksa ke dokter, katanya dokter ini ukuran kantong kehamilannya itu udah mengecil, katanya gini, apa langsung dikuret aja katanya kan gitu. Aku nggak mau gitu. Aku tetap pengen mempertahankan kehamilan aku ya, walaupun dokternya tuh udah ngasih tahu sih kemungkinan besar tuh memang susah buat diselamatin karena kantong kehamilannya tuh sudah mengecil gitu. Terus akhirnya aku di opnam di situ kan, di tempat aku periksa itu ada kliniknya gitu, klinik khusus ibu dan anak. Terus akhirnya aku di opnam di situ selama 2 hari. Di situ aku dikasih obat buat berhentiin pendarahannya. Waktu itu sempat berhenti tapi ya keluar lagi kayak gitu selama 2 hari. Dan aku datang hari Sabtu sore ya, dan hari Seninnya itu akhirnya
aku keguguran, akhirnya janinnya itu keluar sendiri. Aku langsung diperiksa sama dokternya, langsung mau ditindak kuret karena takut ada yang belum bersih. Itu tadi aku langsung dibawa ke ruangan tindak kuret. Di situ aku sudah disiapkan semuanya, tapi aku takut. Aku bilang sama perawatnya kalau aku tuh punya trauma. Terus perawatnya bilang sama dokternya kalau pasien ini tuh punya riwayat trauma dalam tindakan kuret gitu kan. Dokternya datang ke ruanganku. Dokternya bilang, gimana, siap apa enggak dikuret, katanya gitu. Kalau misalkan nggak siap, apa dibersihkan aja sama obat, katanya gitu kan. Karena kandungannya kan juga masih kecil, maksudnya usia kehamilannya tuh masih kecil, jadi kemungkinan kalau dibersihkan pakai obat tuh masih bisa, katanya gitu kan. Sama suami juga, suami masih keputusan kalau ya udah diobatin aja kalau misalkan bisa bersih dengan obat gitu. Obat suntikan ya mbak, itu buat benar-benar yang untuk bersihin kandungannya, katanya gitu. Nanti rasanya agak mules gitu ya mbak, katanya gitu. Dan aku disuruh pulang, sekalian aku dikasih resep obatnya itu. Aku pulang, aku minum obatnya, aku kontrol lagi sampai 2 atau enggak 3 kali gitulah ya aku kontrol ke dokter itu. Dan waktu kontrol itu dokternya tanya, udah pernah periksa TORS belum mbak, katanya kan gitu. Belum dok, aku kan bilang gitu. Kalau misalkan belum, lebih baik diusahakan buat cek TORS ya, katanya gitu. Karena biar kita tahu penyebab kegugurannya tuh apa, katanya gitu. Terus waktu itu aku cek TORS sama suami, dan aku akan menceritakan tes TORS-ku itu nanti di video selanjutnya ya, biar nggak kepanjangan. Dan itulah cerita sedihku yang mengalami keguguran 3 kali. Mudah-mudahan itu sudah yang terakhir. Mohon doanya ya sama teman-teman semuanya. Mudah-mudahan aku segera diberi kehamilan lagi sama Allah, diberi kehamilan yang kuat, yang sehat, sampai aku mempunyai momongan. Segitu cerita keguguran aku. Terima kasih, cukup sekian cerita dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah menonton video aku.